Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanti Rahayuning Tias, praktikan pemrograman geospasial web lanjut, kelompok B dengan nomor induk mahasiswa 20464 133 SV18452. Di sini saya ingin menjelaskan dan melakukan running dari beberapa source code yang digunakan dalam melakukan penyusunan praktikum acara keempat ini dengan judul acara Coordinator 4 dengan menggunakan PostgreSQL database. Pada praktikum kali ini, eh, kita melakukan penyusunan data untuk mencari dan melakukan truth atau create, read, update, dan juga delete dari sebuah penyusunan website. Sebelumnya, mohon maaf saya menonaktifkan kamera untuk menjaga kestabilan jaringannya. Terima kasih. Oke, pada praktikum kali ini, judulnya yaitu Coordinator 4 dengan menggunakan PostgreSQL Database. Yaitu untuk beberapa tahapannya, yaitu melakukan download coordinatornya 4, kemudian kita menjalankannya menggunakan SAM. Pada proses menggunakan SAM ini, kita dapat mengakses web dengan menggunakan localhost. Kemudian di sini juga dilakukan pengubahan dari direktori dan juga menambahkan beberapa host untuk bisa melakukan eh, running data yang sudah dibuat. Kemudian kita juga melakukan database pada bagian menggunakan di Beaver eh, untuk dihubungkan menggunakan PostgreSQL. Data yang sudah dihubungkan dengan PostgreSQL ini akan dibuka dengan menggunakan hasil dari website yang sudah dibangun. Kemudian pada file CI ini kita lakukan pengubahan nama menggunakan peta lokasi objek dan juga membuat beberapa source code yang di dalamnya eh, ditulis dengan menggunakan Visual Studio Code. Dan pada bagian ini kita juga melakukan beberapa pengubahan yaitu env menjadi env yang digunakan untuk melakukan pengubahan environment-nya menjadi development. Kemudian untuk mengubah base URL-nya kita menggunakan localhost-nya. Localhost dari website yang mohon maaf dari SAM yang sudah kita buat untuk dibuka di dalam website. Kemudian uh, data database dapat dihubungkan pada bagian menu.env bagian database pada line 39. Kemudian untuk bagian root ini kita melakukan penghubungan routes dengan menggunakan set auto routes agar routes yang dibuat itu dapat dihubungkan secara otomatis tanpa kita menambahkan salah satunya. Kemudian saya ingin membuka projectnya. Dan di sini setelah kita melakukan pengubahan pada routes, kita juga melakukan penyusunan controller baru dengan nama objek dan di sini kita menambahkannya dengan PHP Spark Make Controller Object dan kemudian controller ini akan digunakan untuk melakukan akses dari file yang sudah dibuat. Kemudian kita juga melakukan pembuatan file input yaitu dengan input. Kemudian kita melakukan copy paste script yang ada dari sini kita menggunakan Bootstrap untuk melakukan editing dari tampilannya. Pada pada bagian base controller ini, pada bagian objek kita melakukan return view-nya pada bagian view input. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Pada menu view input ini juga ditambahkan div pada baris ke 12. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan penyesuaian dari roots, kemudian dari database yang sudah dibuat, kemudian dari controller, itu kita melakukan penyusunan penambahan kelas pada bagian div-nya. Kemudian kita menuliskan beberapa source code yang digunakan untuk melakukan pengubahan tampilan dengan menggunakan Bootstrap. Bootstrap di sini yaitu kita melakukan pengubahan header dan footer, kemudian mengisikan form,
pada bagian card body. Kemudian kita melakukan juga beberapa tampilan untuk menghasilkan form seperti ini. Dan di sini kita menggunakan map dengan menggunakan leaflet pada penyusunannya. Kemudian untuk bagian leaflet ini dimasukkan pada bagian V input. Dan di sini saya ingin menunjukkan source code yang digunakan dari Visual Studio-nya. Pada bagian routes ini, kita melakukan penyusunan berupa set default namespace-nya apps controller. Kemudian untuk set auto routes-nya ini diubah menjadi true. Kemudian pada kelas selanjutnya yaitu kelas objek, dan di sini kelas objek ini akan menghubungkan pada bagian form input.php. Pada bagian form input.php ini data yang ditampilkan yang pertama itu kita menggunakan href ini bootstrap demo. Ini kita digunakan untuk memunculkan tampilannya menjadi lebih menarik. Dan kita juga mengubah stylenya juga menggunakan leaflet pada bagian petanya. Kemudian pada bagian body ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada container bernama input data. Input data ini merupakan form yang paling atas pada bagian tampilan web yang dibuat. Kemudian untuk bagian kelas card body-nya itu kita beri keterangan nama yaitu berupa label dengan ID-nya berupa input nama. Dan juga placeholder-nya kita isikan dengan menggunakan isikan nama objek. Kemudian pada bagian kedua, yaitu card body yang kedua, ada deskripsi. Dan deskripsi ini digunakan untuk kita melakukan penambahan informasi dari data yang akan dimasukkan. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan input longitude dan juga latitude. Pada form ini kita membuat longitude, kemudian latitude yang digunakan untuk menambahkan koordinat yang sudah dibuat pada peta. Kemudian kita juga dapat menambahkan foto dengan menggunakan input foto pada bagian card body-nya. Dan di sini juga untuk placeholder-nya kita kosongkan karena kita akan melakukan penambahan foto yang diambil dari dalam file dengan menggunakan button type-nya yaitu submit, kemudian button primary-nya yaitu berupa simpan. Kemudian kita menambahkan peta pada tampilan datanya yaitu menggunakan leaflet yang dimasukkan pada bagian ini. Pada bagian script src called leaflet ini kita masukkan pada bagian di bawah div dan di atas script. Pada bagian script ini kita digunakan untuk mendefinisikan dari marker yang sudah dibuat seperti var center. Kemudian di sini merupakan posisi dari centernya mapnya. Kemudian untuk title layer-nya ini kita menggunakan dari OpenStreetMap yang untuk menunjukkan dari tampilan petanya. Kemudian kita juga menampilkan marker dengan menggunakan source code seperti ini yaitu lmarker 515 dan lainnya. Kemudian add to map untuk menambahkan marker tersebut di dalam peta. Kemudian untuk eventnya itu kita dapat dragon function digunakan agar marker yang ada pada tampilan layar website ini dapat digerakkan. Kemudian saya ingin membuka hasil dari HTML-nya, yaitu seperti ini. Pada bagian input data, ini merupakan hasil dari bootstrap-nya. Saat kita masuk pada bagian localhost 8080, maka tampilannya akan seperti ini. Welcome to coordinator 4. Kemudian, apabila kita membuka dengan menggunakan localhost, kemudian ditujukan pada folder yang memuat data peta lokasi objeknya. Pada bagian ini kita terdapat informasi pertama yaitu header footer-nya yaitu berupa input data. Kemudian pada card body-nya terdapat nama dan kita dapat menuliskan nama kita di sini. Kemudian kita dapat menambahkan deskripsinya. Misalkan kita ingin mengisikan beberapa informasi.
Dan di sini saya menambahkan NIM saya. Kemudian untuk longitude latitude-nya ini kita bisa mengisikan secara langsung pada bagiannya. Kemudian nanti akan muncul pada bagian peta ini. Untuk fotonya kita dapat memilih foto dengan menggunakan choose foto, dan di sini kita mendapat membuka foto-foto yang akan ditampilkan, misalnya foto nah, kita ingin menambahkan foto JPEG ini, kita bisa memasukkannya pada bagian ini, kemudian kita dapat melakukan klik simpannya. Dan mungkin untuk tampilan selanjutnya yaitu seperti ini. Pada saat kita melakukan tampilan dari mapnya, kita dapat melihatnya seperti tampilan map yang ada di bawah longitude dan juga latitude-nya. Berikut merupakan tampilan dari peta yang sudah ditambahkan, yaitu berupa longitude dan juga latitude, dan di bawahnya akan tertampil dari peta yang akan dimasukkan. Mungkin itu saja, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.